Saya diabetes dari tahun 2006. Periksa ke dokter bahwa kencing saya itu berbusa. Kacang panjang, seledri, belimbing, timun, pare. Sehat melalui makanan. Ya, pangapunten Pak Bayu. Nggih, Bu. Saya boleh cerita dulu. Cerita dulu. Ngaten, saya diabetes dari tahun 2006. Iya, Ibu. Lajeng, oh nggih, saya Triwahyuni, alamat saya Kelaseman Gathak, Sukoharjo. Nggih. Lajeng, saya diabetes itu konangan itu tahun 2006. Kemudian saya mengkonsumsi obat dokter itu sampai hampir 10-an tahun. Terus saya berhenti karena saya ketemu Pak Bayu di Ampel Boyolali. Saya minum Empro dan apa itu ya dulu. Tapi yang banyak Empro. Kemudian sampai dengan tahun berapa ya, saya lama sekali Pak. Terus saya berhenti nggak minum karena saya ketemu Pak Bayu di, kalau nggak salah, di sebelah utara Wonogiri. Lajeng Pak Bayu ngendika harus sudah nggak minum nggak apa-apa gitu. Tapi terus terang saya nggak pernah cek kesehatan, saya sudah 1 tahun ini nggak cek. Biasanya saya juga cek gula darah 3 bulan sekali atau itu nggih. Kemudian saya cek ada apa Pak, urin dengan itu loh, ginjal seperti itu saya cek, tapi sudah 1 tahun ini tidak. Terus saya pernah periksa ke dokter bahwa kencing saya itu berbusa. Sampai sekarang Pak masih, tapi saya sama Pak Rato di sini saya minum Empro dan MP3. Yang terakhir MP3. Ada ya Pak? BSM3. BSM3 atau? Oh nggih. Nanti MP5, kemudian kemarin ganti BSM3. Itu tapi air kencing tetap masih berbusa Pak. Kalau gula darah saya sudah lama nggak cek, di rumah sebenarnya ada, tetapi saya tidak ngecek. Jadi saya gula darahnya berapa saya kurang tahu. Kemudian kalau badan sih tidak terasa yang berarti ya Pak, tapi ini suara saya itu kok akhir-akhir ini agak parau. Seperti ngeter gerok apa gimana. Terus batuk itu juga hanya sekali-sekali kering, tapi hanya seperti dahem gitu, batuk sekali. Kemudian saya dalam apa Pak itu perasaan saya itu ada di sini, di perut ini. Kalau dulu itu saya merasa ini karena gemuk gitu ya Pak. Kok sekarang itu seperti ada yang benjol begitu loh Pak. Ini ada di keras. Kalau saya pencet gini juga nggak ada apa-apa. Oh gitu. Lah ini saya kalau saya jiwit begini itu juga bisa. Lemak tuh. Oh gitu Pak. Kalau hanya lemak nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau boleh saya ini loh Pak, seperti ini. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Oh iya. Saya tuh mau ke dokter juga takut, dan saya ingin ketemu sama Pak Bayu saja. Kemudian nanti ada penjelasan begitu. Baik. Oh lajeng, apakah saya harus minum seperti Empro dan terus menerus karena saya sudah bertahun-tahun? Dan ini saya berhenti sekitar 2 tahunan, kemudian ini saya minum lagi. Nah gitu. Ini tentang saya Pak. Jadi
Satu, diabetes yang sudah lama. Kemudian yang kedua, kalau ini masalah lemak, saya tidak usah pergi ke dokter nggih. Lajeng saya kalau pagi itu kok itu liur itu loh Pak. Iya. Ya kalau saya mau wudhu itu cuh gitu, itu ada darah yang encer segar gitu. Tapi hanya sekali 2 kali, setelah itu kumur-kumur juga sudah tidak apa-apa lagi. Lah ini apa atau bagaimana nanti penanganannya. Jadi apakah suara saya yang paruh itu termasuk akibat dari itu atau penyakit apa yang terus terang saya nggak mau ke dokter Pak. Saya sebenarnya punya BPJS PNS, tetapi tidak pernah saya gunakan karena untuk saya mendengar teman-teman itu kok ribet sekali kontrolnya setiap apa dan menghabiskan waktu seharian antrian begitu. Saya jadi nggak pernah menggunakan itu gitu. Terus terang nggak pernah makan minum obat dokter Pak. Terus namung empronya Pak Bayu dari tahun 2016 sampai sekarang, berhentinya hanya berapa tahun gitu. Terus tapi secara fisik sudah sehat Bu, semua sudah normal. Ngaten Pak. Iya, saya dulu di mana saya ditanya Pak Bayu, coba lihat tangan Bu, bisa. Ngatennya di mana ya? Apa ya, di Wonogiri ya Pak? Terus saya buka begini, terus tentang kaki Pak Bayu juga ngendiko, ini kaki saya seperti ini, saya kira Pak Bayu bisa menganalisa kesehatan saya seperti apa, tentang sorot mata atau apa. Matur nuwun sangat. Yang jelas saya tidak pernah ke dokter dan tidak mau ke dokter Pak saya. Ini kan nomor 1 Pak tentang saya. Kemudian yang kedua, anak saya itu, menantu saya itu gini Pak, punya fistula. Fistula itu katanya itu ada lubang seperti sejarum gitu loh Pak. Tidak di dubur tetapi di pinggirnya gitu. Di pinggirnya, di belakangnya. Iya. Terus dia punya kelompok yang fistula itu di Facebooknya. Itu katanya operasi beberapa kali juga tidak sembuh, katanya begitu. Lah ini kemarin saya suruh minum MP5 sama Empro. Tapi dia juga punya lambung, asam lambung, kemudian tensi yang tinggi. Usianya 40-an Pak. Lah, nggih, menika dos pundi, dia juga nggak mau operasi. Ya tadi saya kabari ke sini ini ikut konsultasi sama Pak Bayu, tapi dia sudah janji sama teman-temannya yang dia adalah ketua kelompoknya itu pergi gitu, jadi tidak bisa datang ke sini. Jadi ada asam lambung, ada tensi tinggi, kemudian punya fistula. Yang kemarin katanya Mas Rato itu juga dulu pernah sakit fistula seperti itu, ngaten. Itu yang kedua. Yang ketiga, cucu saya Pak, cucu saya itu kelas 2 SD, itu badannya itu kecil, laki-laki Pak. Kurus gitu, nggih. Nek maemnya biasa, aktivitasnya juga biasa. Tetapi nek napa nggih, maem itu memang nggak suka sayur, jadi hanya garingan seperti itu. Terus ini ada masalah apa gitu loh Pak. Kalau bapak ibunya itu juga tidak mau ayo konsultasi ke dokter, gitu juga tidak mau. Jadi ini saya mohon untuk Pak Bayu nanti ada solusi apa, atau itu sakit apa. Sebenarnya itu aktivitasnya biasa, kemudian makannya juga biasa, kecerdasannya juga biasa, hanya kok kurus kecil sekali gitu Pak. Nggih, lengannya aja kecil sekali ngaten. Matur nuwun mekaten Pak Bayu. Terima kasih atas sarannya, konsultasi ini saya senang sekali ketemu sama Pak Bayu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya jawab dulu gini, untuk cucunya dulu. Kalau kadang-kadang ada bawaan, tetapi setiap orang tua kan kepingin anaknya sehat, ideal.
Iya. Lah kalau mau cuman untuk sehat ideal bisa konsumsi BSM 6. BSM 6 itu untuk seluruhnya. Seandainya ada penyakit dia akan terdeteksi. Gitu ya. Kalau untuk kepengen gemuk saja ya, dengan BSM 7. BSM 7 itu tinggal BSM 7 satu sendok tambah susu gitu aja atau tambah teh boleh, bebas waktunya. Susunya, kalau BSM 7 untuk susu merek biasa bebas. Oh gitu. Bebas. Jadi kalau untuk cuma kepengen gemuk dengan BSM 7, tapi kalau kita kepengen sehat Pak, semua menyeluruh itu dengan BSM 6. Dulu itu pernah saya suruh minum Enpro itu mencret Pak di sekolah, kemudian nggak mau dia. Itu berarti dia ada masalah di lambung. Oh nggih. Kalau Ben pernah muntah, kalau makan itu muntah gitu. Apa ya itu lambungnya mungkin. Jadi gini, kalau anak kurus berarti kadang-kadang ada masalah pada pencernaan. Oh gitu. Nah, kalau yang paling aman untuk anak-anak itu BSM 6. Karena BSM itu menyeluruh. Tapi dosisnya sehari sekali aja 3 tetes. Gitu. 3 tetes itu berarti, tapi nggak enak ya Pak? Baunya nggak enak? Nggak ada bau. Oh, nggak ada bau kalau BSM. Memang khusus untuk anak-anak. Di air teh atau? Di air teh boleh, langsung boleh, tidak ada rasa. Maaf Pak, air teh itu apa benar itu menghambat pencernaan apa betul Pak? Teh betul menghambat pencernaan. Gitu. Ketika diminum setelah makan. Oh, ngeten. Nah itu sebelum makan. Sebelum makan. Kalau minum teh itu sebelum makan. Tapi kalau biasanya teh itu kan setelah makan minumnya teh kan gitu. Itu air putih atau jeruk paling bagus betul. Terus untuk anaknya ibu, nanti untuk putranya itu karena dia punya bakat hipertensi. Minta tolong buatkan jus yang paling utama. Kacang panjang, seledri, belimbing, timun itu yang paling penting. Setiap obat hari itu setiap hari 1 gelas. Supaya apa? Hipertensinya tidak tambah parah, ototnya tidak kaku tapi elastis. Untuk anal fistula nanti bisa konsumsi sebenarnya BSM 5 saja MP5 saja cukup. MP5 MP5 saja cukup, diminum 3 tetes 3 kali sambil dioleskan. Yang penting dioleskan. Tujuannya apa? Seandainya ada benjolan sampai hilang. Nah nanti ketika dia ada benjolan lagi, dia akan langsung nutup biasanya. Maaf Pak, kok katanya begini itu Pak? Itu kan setiap hari keluar seperti nanah bening gitu. Paham? Oh lajeng ngaten. Dia nanti suatu saat itu kok sok nutup gitu loh Pak. Nutup itu dia tuh bingung. Nutupnya itu karena kotoran. Oh gitu. Karena kalau yang itu ada bengkak terus dia nutup. Nah kalau seandainya untuk bersih, jadi dia tadi setelah BAB kan sudah bersih, ambil 1 tetes untuk dioleskan di situ, tutup dengan tisu gitu aja. Oh gitu. Soalnya dia kan keluar terus Bu. Nah nanti yang diminum mengobati dari dalam, yang di luar nanti sambil kalau seandainya nutup dia tidak jadi infeksi. Kalau itu nutup malah tidak enak kemeng. Iya, nggak bingung gitu loh dia itu malah enak yang bolong katanya gitu. Nah, kalau bolong itu kalau ada, tapi kalau nutupnya dengan BSM 5 kan tidak sakit. Nah itu nanti gitu. Akan nggak masalah ya Pak? Tidak masalah. Gitu. Betul. Kalau untuk ibu yang penting dijaga satu, buatkan jusnya Bu. Kacang panjang, seledri, belimbing, timun, pare, ditambah pare. Itu kalau misalkan hanya dimakan langsung gitu, enggak dijus? Oh gitu, boleh dimakan. Gitu. Nah tujuannya adalah begini, ketika obat saya boleh berhenti, tetapi bahan penunjang untuk kesehatan harus tetap ada. Nah jus tadi, makanan ini adalah obat. Tahun ke depan ini Bu, kita akan propagandakan, saya tidak promote lagi yang saya utama. Tapi yang saya promosikan adalah sehat melalui makanan. Jadi, seperti itu. Jadi Ibu secara fisik ini sehat, Ibu jaga. Yang lambung tadi itu tidak ada masalah apa-apa. Ini sepertinya di ulu hati ya Pak? Di sini itu ulu hati? Di ulu hati itu faktornya banyak, bisa karena terlambat makan, bisa karena kelelahan,
bisa kan napas mikir. Gitu. Itu seperti itu. Itu bukan sakit permanen, tapi kadang-kadang rasanya nyangkel. Nyangkel ya betul Pak. Betul. Kalau buat sujud atau rukuk itu gemandul gitu loh Pak. Nggih. Iya, Enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Oke. Oh iya, terima kasih sekali. Saya intinya saya takut Pak sama dokter, jadi nggak mau saya ke dokter sih. Gitu, terus untuk ginjal dan sebagainya makan nanas atau apa? Nanas manis nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Oh okay. Tapi ya jangan banyak-banyak, satu potong. Gitu. Ini air kencing buih itu sudah lama itu Pak? Saya sudah lama. Oh gitu. Yang penting minum air putih cukup. Oh tanya Pak, air putih itu kalau malam katanya kalau diminum banyak itu mengganggu ginjal apa ya Pak? Ya kalau terlalu banyak memang ginjal akan terganggu. Oh gitu. Tapi kalau kita minum standar maksimal di 2 liter atau 2,5 liter masih oke, tidak ada masalah. Kalau setelah makan kemudian minum air putih itu juga misalkan 1 gelas itu juga katanya kok tidak baik, apa ya betul? Ya baik saja, cuman gitu. Pencernaan akan kurang maksimal. Gitu. Tetapi ketika habis makan dikasih jeda sebentar, dia terurai, baru diminumi itu baru betul. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan sehat. Amin Pak. Intinya saya pakai produk Pak Bayu itu udah lama dan sampai sekarang. Suara saya yang paro itu gimana Pak? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tadi berdarah, ada darah, ada masalah, itu normal. Terima kasih karena ayah saya punya riwayat Pak kanker. Jadi saya juga takut kalau nanti ada sesuatu gitu. Makan yang sehat. Amin. Matur nuwun sangat Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin.